Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan komponen interaktif Bootstrap dan templating. Tentu masih dalam konteks pemrograman aplikasi web menggunakan CodeIgniter 4. Materi tambahan sebelum kita masuk ke materi inti kita, agar halaman root directory tidak dapat dikunjungi dan langsung diarahkan ke directory publik pada CodeIgniter 4, maka silakan buat file index PHP seperti berikut yang mengarahkan halaman ke direktori publik ya. Oke, kita langsung ke direktori kerja kita. Kita bekerja di Proc App Web 252. Karena kita di sini masuk ke pembelajaran yang keempat dan kita akan menggunakan Bootstrap ya. Kita gunakan proyek dari yang proyek ketiga ya. Kita copy paste di sini ya. Kemudian nanti kita akan menambahkan sebuah file tambahan indeks PHP ya, agar nanti ketika root direktorinya dikunjungi akan langsung diarahkan ke ini ya, direktori publik ya. Oke, karena ini proyek yang keempat, ini saya rename ya. Rename masih menggunakan Bootstrap ya, dan ini versi yang keempat.1 ya, seperti ini. Oke, berikutnya ini kita buka menggunakan kode editor kita, menggunakan Visual Studio Code. Kita tunggu proses loadingnya. Selanjutnya, karena kita ingin menambahkan ya, mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya hasil dari kopian proyek kita seperti apa. Kita kunjungi di localhost ya. Oke, kita kunjungi localhost. Salah ketik localhost ya. Localhost. Oke, pastikan ketiknya benar. Kemudian kita masuk ke direktori kerja kita dan kita masuk ke proyek kita ya, yaitu P41C4 BST Priadi. Nah, ketika kita kunjungi, dia kan tidak langsung ke halaman publik ini. Sedangkan kita ingin ketika dikunjungi langsung ke redirect ya ke halaman publik ini, karena nanti ini yang dikunjungi langsung oleh pengguna. Nah, caranya yaitu dengan kita buat sebuah ini ya, redirect ya. Kita buat redirect ya menggunakan index HTML, karena sebuah folder ketika pertama kali dikunjungi menggunakan halaman web ya, dia akan menjalankan di bagian indeks HTML ya. Oke, di sini saya jawab yes. Kemudian di bagian ini di root directory-nya kita buat ya file bernama index ya titik php ya, sehingga nanti waktu dikunjungi pertama kali dia akan mengeksekusi ya kode yang sudah kita siapkan ini ya. Oke, ini saya copy ya, paste di sini ya. Kemudian berikutnya di halaman berikutnya ini juga saya copy paste. Nanti teman-teman juga boleh copy paste ya. Oke, jadi intinya kode program ini ya kita menyiapkan ya variabel public foldernya, kemudian kita baca path-nya, artinya nanti kita folder kita diletakkan di mana, kemudian nanti akan diarahkan sesuai dengan path-nya, sehingga nanti waktu pertama kali dikunjungi bukan ke publik ya, waktu pertama kali dikunjungi di sini ya tidak bisa ya, tidak tampilkan direktorinya, tapi langsung ke di ini ya, langsung di redirect ke publik ya. Nah, di sini coba kita lihat ya di line 28 ya, di indeks PHP ada kesalahan apa? Kalau kita lihat ya di line 28, nah di sini untuk produksi. Ini semestinya masih bagian dari komentar, sehingga nanti perlu kita hapus sehingga ikut baris sebelumnya ya. Oke ya, intinya nanti dia akan redirect ke sini ya. Nah, ini kita gabung saja. Nah, jadi kalau copy paste kadang barisnya agak bermasalah ya. Header location redirect URL. Oke, ini sudah sesuai. Yang lainnya kira-kira sudah sesuai. Coba kita reload hasilnya. Nah, sehingga nanti kalau dikunjungi ke root directory-nya ya, dia langsung diarahkan ke public ini ya, public directory, sehingga nanti tidak terexplore atau tidak terekspos ya dari file-file kita yang lainnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu menggunakan komponen interaktif Bootstrap. Jadi, Bootstrap menyediakan berbagai komponen UI interaktif yang siap pakai untuk mempercepat pembuatan aplikasi web. Beberapa yang sering dipakai ya, diantaranya nanti ya, di sini ya ada navbar ya, kemudian ada forms ya, kemudian ada cards dan lain sebagainya ya. Nah, tapi sebelum kita buat ya, untuk mempelajari dan mendemonstrasikannya dengan menggunakan C4, nanti silakan buat controller baru ya dengan nama BST2, artinya Bootstrap yang kedua atau yang relevan ya, namanya sesuai dengan nama masing-masing boleh. Kemudian silakan buat metode yang memanggil view-view baru yang akan dibuat dan ditampilkan menggunakan Bootstrap. Semua view yang akan ditampilkan dengan library Bootstrap, maka silahkan lakukan load Bootstrap seperti berikut ya. Jadi nanti di view ya bagian headernya kita meload ini ya, Bootstrap min dan Bootstrap min JS ini. Nah, ini ada di vendor TWBS Bootstrap dis, kemudian JS yang ini ada di CSS ya. Ini sesuai dengan hasil download kita menggunakan Composer. Nah, diantaranya nanti akan kita demonstrasikan bagaimana membuat navbar ya. Oke, kita gunakan proyek ini ya. Kemudian kita di bagian controller ya, kita buat di sini ya, yaitu BST2. Karena mirip dengan ini ya, kita bisa copy paste dari sini. Kita copy, kemudian kita paste ya. Dan ini kita rename saja menjadi 2 di belakangnya ya. Kemudian di sini kita samakan dengan nama filenya yaitu BST2 ya. Oke, yang lainnya nanti kita sesuaikan pada tahap berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita buat navbar ya. Buat navbar di sini ya. Oke. Nah, karena yang pertama nanti misalnya kita akan membuat navbar ya. Navbar ya. Kita buat metode navbar ya. Dan nanti kita letakkan di folder BST2 ya. Di view BST2 ya. Kemudian di sini vnavbar. Oke. Kemudian berikutnya kita siapkan di view ya. Kita buat folder baru ya, yaitu v bst 2 seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat file baru ya, yaitu vnavbar. Vnavbar ya. Oke, ingat di sini ekstensinya adalah php ya. Titik php ya. Kemudian kode kita masukkan ke sini. Nah, ini walaupun mungkin sudah berhasil kita kunjungi, tapi kita siapkan rootnya dulu, routingnya ya. Kita masuk ke routes. Nah, di sini kita buat dari route sebelumnya ya. Oke, di sini BST navbar misalnya ya. Kita samakan ya. Navbar seperti ini. Ini karena kita gunakan controller BST2 ya, kita samakan BST2 ya. Nah, sampai di sini kalau kita kunjungi sebenarnya ini udah bisa ya, yaitu publik ya, BST navbar seperti ini ya. Kita coba cek. Nah, ini udah bisa, tapi bootstrapnya belum jalan karena kita belum menambahkan bootstrap. Nah, untuk menambahkan bootstrapnya kita tambahkan ya kodenya ya, yaitu dari navbar ini ya di bagian atas ya, itu kita tambahkan untuk load atau muatan bootstrapnya. Oke, setelah ini ya, maka nanti tampilannya akan berbeda dari sebelumnya seperti ini tanpa bootstrap. Kemudian sekarang disertai bootstrap, semestinya nanti tampilannya akan disertai bootstrap. Nah, ini masih belum bisa. Kita perlu ngecek ya, apakah load bootstrapnya sudah sesuai atau belum. Nah, kita coba cek di sini ya, apakah load bootstrapnya sudah sesuai. Coba kita tampilkan sumber halamannya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini untuk load bootstrapnya dia load localhost, dia masih P yang 3 ternyata ya, P3 dan ini tidak ketemu. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan di bagian app ini ya. Di bagian app ya ini kita sesuaikan dengan proyek kita saat ini yaitu P4.1 ya, P4.
B 4.1 ya. Kemudian namanya di sini C4 BST Priadi ya, C4 BST Priadi, semestinya sudah sesuai. Kita coba lagi. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, artinya kita sudah berhasil ya. Dipastikan karena di sini ya, pada bagian pemanggilan library-nya ini ya, ini kita ini ya, kita memanggil menggunakan base URL. Jadi pastikan di base URL-nya sudah disesuaikan sesuai dengan nama proyek kita. Baik, kurang lebih seperti itu cara membuat navbar yang menggunakan Bootstrap pada CodeIgniter 4. Kemudian berikutnya kita coba form ya, form ya. Kita buat ya, yaitu dengan cara ya untuk mempermudah demonstrasi ya. Ini saya kopikan dari navbar itu ya, saya copy, kemudian saya paste di sini ya, dan ini kita rubah menjadi yang form ya. Nah, nanti best practice untuk coding juga seperti ini, copy paste. Nah, untuk navbarnya karena sudah tidak kita gunakan ya, atau nanti misalnya navbar tetap ada ya, kemudian nanti kita tambahkan form di bawahnya ya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian bawahnya. Biasanya prakteknya seperti itu ya. Di bagian atas ada navbarnya, kemudian di bawahnya ada nilai ada halaman-halaman ya yang ini ya, yang ditampilkan ya. Nah, ini kenapa tadi waktu di load masih tampil halaman ini ya? Nah, masih tampil halaman ini ya. Karena di sini merupakan file yang berbeda, yaitu vform, sebelumnya vnavbar ya. Sehingga nanti kita harus menyiapkan di sini ya, yaitu berikutnya adalah vform ya. Form ya, dan di sini bst2 dan ini vform. Oke. Jangan lupa juga kita siapkan di sini rows-nya ya. Kita panggil yang form ya. Jadi dari sebelumnya navbar, di sini kita rubah menjadi form seperti ini. Oke, setelah itu kita kunjungi di sini ya. Sebelumnya navbar kita kunjungi yang lainnya yaitu form. Nah, sehingga nanti di sini tetap ada navbarnya, kemudian di bawahnya ada formnya ya. Ini formnya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk membuat form menggunakan Bootstrap. Selanjutnya ada card juga ya, nanti bisa juga ditambahkan ya. Misalnya kita pakai dari yang form tadi ya, kita copy saja ya, kita copy, kemudian saya paste ya. Kemudian berikutnya di sini misalnya yang card ya. Oke, ini V-nya double ya, card ya. Kemudian formnya tadi saya rubah menjadi cardnya misalnya ya. Cardnya di sini saya masukkan ya. Oke, ini saya masukkan seperti ini ya. Dan tetap ada navbarnya ya. Kemudian berikutnya saya siapkan di sini controllernya yaitu card ya. Card ya, dan di sini bst2 ya. Dan ini v card ya. Nah, dari card ini kemudian kita siapkan route-nya ya, yaitu bst card ya, misalnya seperti itu ya. Ini yang form kita rubah menjadi card ya, seperti itu. Oke, setelah ini kita coba kunjungi ya. Ini kita rubah menjadi bst card ya. Oke. Nah, hasilnya card nanti seperti ini ya, bentuknya kotaan seperti ini. Oke, itu contoh saja. Nanti teman-teman bisa lengkapi dengan gambar dan lain sebagainya untuk cardnya. Di sini untuk gambarnya masih kosong ya. Menggunakan placeholder ya. Nanti bisa gambar yang tidak online ya. Kalau online kadang kalau servernya sudah tidak aktif, itu nanti akan gagal dimuat. Kemudian dalam Bootstrap juga memungkinkan untuk ini ya, alert ini ya. Nah, di sini ya untuk menampilkan pesan notifikasi, alert disarankan ya didemonstrasikan jadi satu dengan card sekaligus mempraktekkan pemanfaatan satu kali load library Bootstrap dan menggunakannya beberapa kali pada fungsi tampilan yang berbeda ya. Jadi ini misalnya kita tambahkan jadi satu ya, kita tidak perlu membuat route baru ya, dan nanti kita gunakan pada yang card ini di bagian bawah. Misalnya kita tambahkan notifikasi ya, sehingga nanti kalau ini kita load ya, nah di sini akan bertambah alert seperti ini ya, peringatan ya.
Oke, itu contoh untuk alert. Kemudian untuk contoh responsif ya, ini bisa juga sih ya, karena tadi sudah saya demonstrasikan. Untuk membuat yang lainnya ya, atau yang lainnya ini saya tambahkan lah ya. Oke, misalnya di sini responsif ya, kita tambahkan ya responsif ya. Oke ya, kemudian di sini responsif ya. Oke, kemudian jangan lupa di bagian root-nya ya, kita tambahkan di sini ya, yaitu BST responsif ya, kita akses dari situ ya, responsif ya. Oke, kita buat seperti itu ya. Kemudian kita buat view-nya ya, yaitu v responsif ya, v responsif titik php ya. Nah, ini kurang p di belakangnya. P. Nah, responsif, kita copy kodenya dari sini ya. Nah, ingat untuk membuat responsif ya, jangan lupa load bootstrap-nya jangan ketinggalan ya. Ini belum ada bootstrap-nya. Oke, ada baiknya di sini dikurang menggunakan body. Nah, seperti ini karena ini ada di dalam body. Kemudian karena ini HTML ya, kita buat HTML-nya juga. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya coba kita kunjungi di sini ya, BST responsif. Nah, di sini ada error ya. Kalau kita lihat ya di sini keterangannya ya, invalid file vbst2 v responsif ya. Nah, kita lihat ya, loadnya di bagian sini ya, vbst2 v responsif. Apakah namanya sudah sesuai ya? Kalau kita lihat di sini ya, tapi di sini ternyata c responsif ya. Semestinya di sini adalah v responsif seperti ini ya. Sehingga bisa kita coba lagi setelah itu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan responsif ya, itu nanti kalau tata letaknya ya, lebar seperti ini dia akan berada di kanan kiri ya. Tapi kalau kita sempitkan, dia akan menyesuaikan, akan berubah posisinya seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan responsif, menyesuaikan ukuran layar sehingga nanti aplikasi web yang kita buat itu tetap bisa tampil secara optimal di layar ukuran berapapun. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Pada layar besar tampil 2 kolom, sedangkan pada layar kecil tampil 1 kolom atas bawah ya. Nah, silakan dicoba dengan membesarkan dan mengecilkan layar untuk melihat perubahan tampilannya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tampilan Bootstrap bisa dikustomisasi tampilannya, yaitu nanti bisa dirubah warnanya ya, menggunakan kelas bawaan, misalnya kelas primary, button danger dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menambahkan CSS sendiri di file eksternal untuk menimpa file Bootstrap. Bisa juga menggunakan SAAS atau SCS jika ingin mengkustomisasi lebih mendalam. Nah, contohnya di sini untuk yang override menggunakan CSS ya. Nah, nanti kita tambahkan coba yang sudah ada, kita override menggunakan CSS. Untuk mendemonstrasikannya, silahkan lakukan penambahan kode bagian style CSS ya di atas pada program navbar. Kemudian lakukan penyesuaian nama kelas pada kelas yang jadi satu dengan navbar dengan menambahkan kelas navbar custom dan menghapus kelas terkait BG dan warna lainnya ya. Jadi oke, kita coba yang navbar ini ya, kita coba modifikasi. Ini untuk CSS-nya bisa ada di dalam head atau di luar head ya. Nah, kita akan melakukan modifikasi ya dari navbar ini. Sebelumnya di sini ditentukan ya navbar dark dan BG dark ya. Jadi nanti ini tampilannya kalau kita lihat ya di navbar ya, kalau BST navbar ya, navbar ya. Nah, ini kan hitam semuanya ya. Coba nanti kita rubah ya, yang dark ini kita hapus ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan kelas ini yaitu navbar custom seperti ini. Oke, navbar custom kita masukkan ke sini. Sehingga nanti dari sebelumnya berwarna hitam ya, nanti akan menyesuaikan dengan warna yang kita tentukan dalam CSS ini, yaitu di sini contohnya adalah warna teal ya. Kita coba di sini. Nah, di sini warnanya sudah berubah seperti itu ya.
Kemudian yang lainnya kalau mau dirubah-rubah ya itu juga bisa ya. Misalnya tadi yang di form ya, formnya kalau tadi di sini kelasnya BTN primary ya. Kalau kita coba lihat ya di sini PST form ya. Seperti ini ya. Di sini warnanya biru ya. Ini kalau mau kita customisasi misalnya di sini bisa juga menjadi BTN secondary misalnya seperti itu ya. Maka di sini tidak lagi berwarna biru, tapi nanti akan berwarna abu-abu. Nah, seperti ini. Dan seterusnya nanti kita tinggal menyesuaikan kelas-kelas bootstrap yang disediakan. Lebih detailnya nanti teman-teman bisa cek halaman resmi dari bootstrapnya, yaitu dengan cara merubah kelas-kelas ini ya, sehingga nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian berikutnya tadi customisasi sudah, berikutnya adalah praktek menerapkan bootstrap pada template view. Sebelum memulai membuat program yang lainnya, silahkan melakukan penyesuaian base URL. Tadi sudah kita lakukan agar mengarah ke nama directory proyek yang sudah dibuat. Hapus juga indeks PHP pada indeks back app ini ya. Di base URL ini kita hapus dan indeks backnya, indeks PHP-nya nanti kita hapus ya. Tadi di sini ya, yaitu di app ya. Di app ya, di indeksnya sehingga nanti tidak tampil indeks PHP ketika kita membuat sebuah link atau mencetak sebuah URL ya. Kemudian berikutnya kita buat controller baru ya. Nanti kita kasih nama front ya, misalnya untuk front end ya. Oke, kita buat controller baru ya. Ini sekaligus saya praktekkan, teman-teman akan mempelajari templating ya. Oke, yang lainnya kita tutup dulu mungkin ya. Ya. Kemudian ya kita masuk di controller ya. Kita buat controller baru bernama misalnya front titik php ya. Nah, di sini ada tag php pembuka ya. Dan di sini ada kodenya ya. Kodenya ya. Ini nama controllernya dan ini nama yang pertama adalah metode index. Nah, di metode index nanti akan memanggil view lebih dari satu. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai template ya. Yang pertama nanti kita buat sebuah view ya yang menyimpan head library yaitu load library head dan library yang terkait. Artinya di bagian head ini nanti akan ada kode-kode yang meload library-library seperti Bootstrap, JavaScript, CSS dan lain sebagainya. Kemudian yang statis biasanya juga navbar. Nanti kita buat template navbar ini ya. Sehingga nanti di halaman lain yang menggunakan navbar yang sama, kita tidak perlu membuat navbar lagi. Dan nanti pengelolaannya juga akan lebih mudah. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bagian kontennya. Ya, kontennya nanti yang profil berisi profil, yang kontak berisi kontak. Ya. Oke, setelah kita buat controllernya, berikutnya ya kita buat template-nya ya. Nah, jangan lupa di sini buat route-nya ya. Route-nya ya nanti kita buat misalnya front index dan front kontak. Front index berisi profil, sedangkan front kontak berisi kontak ya. Oke, kita kembali perlu mengunjungi routes ya. Routes ya. Di sini kita buatkan untuk yang ini ya. Kalau nanti topiknya sudah berbeda, saya sarankan di ini ya, dipisah dengan spasi baru ya. Ini front index dan front kontak ya. Kemudian berikutnya ya, kita buat view template yang pertama untuk template head ya, dan nanti kita letakkan di dalam folder template ya. Template nanti kita bagi menjadi dua, yaitu header ya, yang berisi head HTML dan load library yang diperlukan. Dan yang kedua template navbar yang berisi navbar pada aplikasi web. Oke, kita untuk template headnya ya, ini kita copy saja ya. Kemudian berikutnya ya, kita di sini ya, kita buat folder baru yaitu v template ya. Nah, ini folder ya, bukan file ya. Kemudian di dalam v template ini kita baru buat file ya. Yang pertama yaitu v head.php ya. Nah, bagian head nanti akan berisi kode head HTML seperti ini ya. Disertai load beberapa library yaitu library Bootstrap CSS dan Bootstrap JS ya. Nah, selanjutnya kita buat template navbar ya yang sudah kita customisasi, warnanya tidak lagi black tadi ya. Oke, ini kita coba custom ya. Coba kita masukkan ya, kemudian kita buat navbarnya ya. Oke. Nah, di template ini masih dalam folder template ya. Kita buat v ya, kemudian navbar ya. Titik php ya.
Nah, kodenya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di navbar itu biasanya ya prakteknya di dalamnya itu dia membuat link ya. Yang pertama mengarah ke misalnya ke arah profil. Kemudian yang kedua dia diarahkan ke kontak ya. Kalau kita perhatikan di sini menggunakan set URL, kemudian public front index. Index itu yang pertama kali kita buat di sini ya. Nah, di sini kita buat index, dia akan menampilkan profil. Kemudian yang kedua, di kontak dia diarahkan ke front kontak di sini ya, ke front kontak ya. Nah, ini route-nya tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah kita membuat dua template ini, berikutnya nanti kita buat kontennya. Kontennya kita taruh misalnya di sini adalah di folder. Nah, jangan ada di folder template ya. Pastikan kita klik di sini ya. Kemudian kita taruh di sini ya, v front misalnya seperti itu ya. Nah, di vfront ini ya, nanti kita buat kode sederhana saja, yaitu yang pertama vprofil dan yang kedua adalah vkontak ya. Untuk vfront ini ya, kita buat yang pertama vprofil titik php ya. Nah, misalnya kodenya sederhana, cuma tulisan ya, ini adalah profil oleh Priadi. Kemudian kita buat lagi satu, yaitu v ya, kontak ya, titik php ya. Nah, jangan lupa, jangan salah ya, vphp ya. HP ya. Nah, VHP seperti ini. Nah, ini isinya cuma tulisan ini aja, apa misalnya kontak oleh Priadi ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa program di atas merepresentasikan halaman head dan navbar yang sama untuk konten yang berbeda. Jadi nanti headnya tetap sama, kemudian navbarnya tetap sama, tapi nanti isinya bisa berbeda-beda. Teknik ini sudah menjadi best practice dalam pembuatan aplikasi web untuk penghematan penulisan kode dan kemudian kemudahan dalam mengelola navigasi ya. Oke, seperti apa hasilnya? Kita coba kunjungi ya, yaitu yang pertama tadi adalah kalau kita cek di routes-nya yaitu front index dulu ya. Kita kunjungi front ya, kemudian index. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya ada error ya, untuk invalid vtemplate library ya, yaitu di sini ya. Di line 39 ya. Nah, di sini ada keterangan errornya ya. vtemplate vhead library ya. Karena invalid seperti itu biasanya itu terjadi di controller ya. Nah, kita coba eksplorasi pesan-pesan errornya ya. Nah, intinya kita tadi belum pernah membuat front library ya. Bisa kita cek di sini ya. Nah, ternyata nama yang di load di sini adalah vhead library. Sehingga nanti ini yang kita sesuaikan ya, atau nama filenya yang kita sesuaikan ya. Oke, karena di sini sudah kita terlanjur menulis vhead library ya. Ini kita copy saja ya. Kemudian di bagian template tadi ya, sebelum, nah di sini ya headnya kita rename saja ya. Kita rename menjadi vhead library seperti itu ya. Oke, setelah kita rename ya, kemudian kita coba lagi program kita. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Di front index dia akan menampilkan halaman profil ya. Kemudian navbarnya tadi satu ya, tapi nanti bisa ditampilkan di dua konten yang berbeda ya. Di sini dia akan ada di halaman profil, sedangkan yang di sini dia akan menampilkan halaman kontak ya. Jadi nanti kontennya beda-beda, tapi menggunakan library dan menggunakan navbar yang sama ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman sekalian, nanti silahkan coba tambahkan form login sederhana, username dan password ya di template Bootstrap. Kemudian nanti tambahkan alert sukses ketika tombol submitnya ditekan. Kemudian ubah warna navbar menjadi warna kesukaan Anda yang berbeda dengan kustomisasi CSS. Kemudian nah ini sebagai tugas ya, bisa buat halaman dengan struktur seperti di atas ya, menggunakan navbar ya. Nanti tambahkan aja menu-menunya ya. Di sini tambahkan email ya, kemudian yang kontak lah ya. Nanti tambahkan kontak aja ya, form kontak ya. Kemudian
dengan keterangan seperti ini ya. Gunakan card ya untuk menampilkan informasi alamat kampus dan instansi ya. Ini nanti tambahkan kontak saja. Oh, kontak sudah ada ya. Nanti tambahkan misalnya di sini ini ya, pesan gitu aja lah ya, pesan ya. Nah, kemudian nanti pastikan tampilannya responsif di desktop dan mobile ya. Nanti ngecek responsifnya. Sebenarnya kalau di sini ya kita kecilkan gini aja. Jadi menunya nanti bisa mengecil seperti ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.